Oh iya. Gimana kabarmu sih? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kemarin kan sudah dibaca ya, baca bakat kamu. Nah, urutan bakat kamu yang pertama kan ada strategik ya. Kamu ini orangnya suka ini ya, maksudnya suka mencari jalan keluar gitu ya. Iya, Bu. Terus developer, suka sekali kalau temanmu itu berkembang gitu ya. Ini apa ini yang biasanya kamu lakukan ini? Kalau saya sendiri biasanya orangnya suka buat ide-ide baru, terus kayak buat strategi-strategi untuk hal-hal yang saya lakukan. Juga kalau untuk yang developernya ini, saya sering memberikan saran-saran kepada teman-teman juga. Contohnya seperti apa itu kan saran-saran? Kalau misalnya temen nanya gitu, pernah ada yang ada konflik sama orang tuanya gitu kan, ditanya gimana caranya biar komunikasinya baik ke orang tuanya, terus saya kasih saran coba lebih banyak mendengar gitu. Contohnya seperti itu. Ya, futuristik, suka ini ya, memikirkan masa depan gitu ya. Suka lebih memikirkan berkhayal sih, Bu, lebih tepatnya. Berkhayal ya. Terus kontes individualization, cuma kamu kekuranganmu ada di bakat lemah kamu ini kurang disiplin ya. Iya, Bu. Jadi kadang itu suka tidak menepati tenggat waktunya kayak gitu. Jadi kayak seperti dikasih tugas gitu ya, dikasih tugas kamu itu kadang Telat dikit gitu atau nggak sesuai waktunya, tapi udah saya usahakan buat bisa terus-terusan disiplin gitu. ini apa kendalanya ini? Kenapa kamu kok kurang disiplin gitu? Kenapa, Bu? Apa kendalanya? Kenapa kamu itu kurang disiplin gitu? Lebih ke saya kurang suka sesuatu yang apa ya, kayak harus jam 7 gitu, kayak bangun pagi harus jam 7, mandi harus jam 5, kayak gitu Bu. Jadi kayak hidup yang serba teratur itu saya kurang bisa fleksibel gitu, kurang nyaman. Oh, kurang nyaman gitu ya. Kamu kalau bangun itu jam berapa? Kalau saya biasanya bangunnya jam 5 atau jam 6-an juga. Jam segitu. Tapi habis itu sholat subuh ya, nggak lupa sholat subuh ya. Alhamdulillah. Kalau lagi halangan enggak dong. Ya, kalau lagi halangan enggak ya. Coba ini nak tapi kamu sekarang sudah agak bisa gitu ya mengatur jadwal gitu kan. Apalagi kan ini kamu sudah kelas 12 ya, sudah kelas 12 berarti kan untuk tugas-tugas itu kalau bisa ya harus bisa ya, harus bisa ini nak mengerjakan tugas itu harus tepat waktu, jangan seperti molor gitu ya. Karena sering ibu lihat kamu itu sebenarnya bisa, jawabanmu itu betul semua ya kalau di pelajaran ibu ya. Nah, itu melihatnya itu gini, kamu itu bisa itu jawabanmu itu betul semua ya, tapi kamu mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu gitu. Ya, jadi akhirnya sering kan ibu panggil gitu kan, chat di grup itu ya, siapa yang belum kumpul tugas gitu. Karena kalau ibu lihat selama waktu masih kelas 10 kan ini ya, offline gitu ya, masih offline, kamu selalu kumpul tugasnya tepat waktu gitu ya kan. Karena apa? Karena ibu langsung nilai gitu kan. Nah itu kamu bisa gitu, tapi kenapa ketika pas daring ya 2 minggu telat, 2 minggu, kadang 3 minggu telat gitu. Itu apa kendalamu nak? Kadang tuh biasanya udah bawa classroomnya Bu, udah dibaca nih soal-soalnya, tapi kadang lupa buat dikerjain di buku kayak gitu. Udah dipikirin dong jawabannya, lupa dicatat. Jadi kayak lupa dicatat ya? Iya, nggak kecatat, nggak kekumpul juga jadi. Termasuk di mata pelajaran yang lain ya? Iya, beberapa begitu. Ya ini kalau ibu bisa memberikan saran gitu ya, coba kamu buat agenda gitu. Berarti nanti kan ada hubungan dengan pelajarannya, ibu nanti membuat agenda kegiatan pimpinan.
Jadi ada itu materinya. Jadi sebelum kamu bisa mengatur agenda kegiatan pimpinan, kamu harus bisa mengatur agenda kamu gitu. Mulai dari hal kecil aja, misalkan buat di kertas gitu ya, terus kayak seperti kasih gambar-gambar menarik gitu ya. Nah, gambar-gambar menarik. Nah terus ini kamu catat gitu kan, kamu catat misalkan seperti ini ya, nih kan agenda kegiatan. Nah ini solusi kalau untuk apa namanya itu mendisiplinkan. Jadi misalkan hari Senin nih, buat aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu ya kan. Ini sampai Minggu. Tulis bangun pagi misalkan jam 5. Jam 5 bangun pagi. Terus jam 5 lebih 15 sholat subuh gitu ya. Nah, dan lain-lain sampai tidur malam. Nah selain membuat ini, kira-kira membuat apa lagi? Membuat agenda kegiatan. Biasanya juga saya suka sih kalau buat apa yang mau dikerjain hari ini. Kadang karena saya orangnya suka lupa, jadi suka buat list-list mau dikerjain apa hari ini kayak gitu. Nah itu bagus. Untuk itu agenda bangun pagi ini belum saya coba sih. Nanti saya coba. Karena ibu waktu masih sekolah ini ya, kadang ibu itu kan orangnya pelupa ya. Ya ibu aku ini ya, ibu ini orangnya ini pelupa. Jadi ibu tulis tuh ibu tulis, terus ibu tempel di dinding kamar ya. Di dinding kamar itu mulai dari bangun pagi jam 5 teratur itu sampai ini. Jadi itu akhirnya membuat kita akhirnya terbiasa untuk disiplin gitu. Nah jadi disiplin. Kemudian selain membuat ini, skala prioritas. Oh iya. Nah skala prioritas kamu sekarang apa? Skala prioritas kamu kira-kira apa nak? Sekolah pastinya, karena belum ada kegiatan lain kan. Kalau kemarin PKL, tapi sekarang belum PKL, jadi lebih ke sekolah sih. Jadi ya membahas skala prioritas. Prioritas kamu kan sekolah kan nak? Jadi sekolah. Sekolah ini apa sih tugasnya? Tugas mata pelajaran. Belajar ya kan? Belajar kan? Nah jadi kamu buat skala prioritas. Misalkan selalu kamu cek Google Classroom ya? Ya kan di Google Classroom itu ada misalkan hari Senin mata pelajarannya apa. Hari Senin misalkan mata pelajaran pertama agama, terus mata pelajaran kedua PPKN, mata pelajaran ketiga bahasa Indonesia. Nah kan tiga mata pelajaran ya dalam satu hari ya. Nah misalkan agama, kamu selalu cek ini GC Google Classroom, atau selain di GC biasanya apa? Grup kelas ya? Grup kelas yang ada guru mapelnya. Ini ada tugas enggak? Nah jadi selalu kamu cek GC. Nah di GC ini ada tugasnya enggak? Nah selalu cek tugas. Kalau ada tugas ya langsung dikerjakan. Jadi ini kan selesai satu nih, satu tugas. Kalau misalkan tidak ada tugas, misalkan cuma disuruh membaca materi, ya sudah dibaca materi itu. Nah terus lanjut lagi ke PPKN. Jadi ini cara mensiasatinya gitu nak. Jadi kalau seperti ini kan enak. Tugas ini sudah selesai kamu kerjakan, PPKN sudah selesai kamu kerjakan, bahasa Indonesia sudah selesai kamu kerjakan. Jadi enak, tidak numpuk tugasnya kan? Iya. Nah, kamu ada gangguan enggak? Misalkan HP kamu dipinjam sama adikmu? Enggak ada ya? Ya, aman Bu. Aman masalah itu ya. Kalau itu aman kan, berarti kan enak. Kamu tugas menyelesaikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, semua tugas ini kan bisa kamu selesaikan dalam waktu 1 hari. Gitu.
Sama ini udah pernah kamu coba belum? Belum, Bu. Jadi selama ini kamu seperti apa? Kalau biasanya saya di HP sih, Bu, dikasih notes. Terus atau pakai alarm. Jadi udah ada alarm jam berapa itu saya tulis hari ini mau ngapain. Nah, mulai sekarang dicoba tips dari ibu. Karena ini pengalaman ibu ini. Jadi ibu dulu itu ibu ini terus terang ya, ibu ini bukan orang pintar. Ibu rajin. Nah, jadi untuk membiasakan rajin ini atau membiasakan hidup teratur. Nah, ini. Dan selalu jangan lupa sisipkan di sini istirahat. Nah, jadi harus seimbang, agama seimbang ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan? Alhamdulillah 5 waktu. Sholat itu kan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmaninya apa? Makan itu yang teratur, jangan sampai telat. Kenapa? Kalau makan kita telat, pengaruh ke asam lambung atau mah. Sama ini makanmu Kalau teratur? saya makannya teratur, Bu. Alhamdulillah makannya teratur. Nah, kemudian refreshing. Jadi di sela-sela kesibukan ini melaksanakan aktivitas sehari-hari belajar ini, kamu harus mensisipkan ada waktu senggang, waktu istirahat gitu ya. Terserah kamu bisa menyalurkan hobi kamu, nonton atau mendengarkan musik atau lain sebagainya. Hobi kamu apa? Saya suka baca buku. Kenapa? Suka baca buku. Oh, baca buku. Buku apa yang biasanya kamu Biasanya baca? novel sih, Bu. Novel fantasi kayak gitu yang dibaca. Itu buku atau yang di Wattpad itu? Enggak, di buku. Oh, buku ya. Berarti kamu ini ya koleksi ya. Koleksi buku ya. Kamu ini juga orangnya komunikatif ya. Juga memberikan ide-ide. Percaya diri. Ya. Percaya diri terutama ketika berhadapan dengan orang lain ya. Ya sih, tergambar memang ketika kamu presentasi itu tergambar. Itu orangnya penuh komunikasi, cuma satu bakat lemah. Iya, ini bakat lemahmu ini jadikan sebagai motivasi gitu, supaya kamu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kan seperti disiplin nih. Terus positif. Kamu suka negative thinking ya? Iya, Bu. Ada. Nah, ya suka negative thinking ya. Negative thinkingnya ini seperti apa nih? Kadang tuh kalau misalnya ngelihat sesuatu lebih fokus ke arah buruknya dulu gitu. Lebih ngelihat ke sisi buruknya dibanding sisi positifnya. Kadang kayak gitu. Gitu. Jadi mulai sekarang tuh belajar memandang sesuatu itu dari sisi positifnya ya, atau husnudon. Nah, kalau Islam kan husnudon, berprasangka baik gitu. Kalau suudzon kan negatif ya. Jadi dibuang itu pikiran-pikiran negatif gitu. Supaya apa? Supaya hati kita itu nyaman, tentram, damai gitu ya. Sama WOO, kamu kurang suka ini ya, seperti bersosialisasi dengan orang lain ya. Kalau misalnya orang baru, saya kadang agak sulit karena belum tahu karakternya dia, jadi lebih sulit untuk mencari komunikasi yang bisa diterima sama dua pihak gitu. Gitu. Tapi kamu ini cocok memang kayak seperti jadi pengusaha ya, atau enggak manajer. Amin. Kamu nanti ketika sudah lulus melanjutkan kuliah enggak? Ya, ada kepikiran pengen kuliah masuk bisnis dan manajemen gitu. Kepikiran kuliah di jurusan Jurusan bisnis dan manajemen. bisnis manajemen. Mau di luar Sangatta atau Insya Allah di luar Sangatta atau luar Sangatta? Kan ini sudah kelas 12 nih. Kan nanti ada jalur-jalurnya itu. Kamu ingin jalur yang mana? Jalur yang berprestasi itu atau sampai yang situ sih, Bu. Hah? Belum nyari tahu sampai situ. Oh, belum cari tahu sampai situ. Kenapa kamu cari-cari tahu gitu kan? Kamu ingin masuk jurusan apa? Terus
kuliahnya di mana gitu. Kalau orang tua memperbolehkan nggak kuliah di luar Sangatta? Boleh ya. Boleh ya. Ya. Kamu asli Jawa ya? Enggak Bu. Bukan Jawa ya? Ya, dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Jadi di Makassar nanti kuliahnya kemungkinan. Di Samarinda juga. Oh, Samarinda ya, Unmul. Iya. Berarti kalau minat kamu di bisnis, ya berarti Fakultas Ekonomi yang ambilnya. Nah, Fakultas Ekonomi tuh. Nanti ambil jurusan manajemen. Nah, tuh. Tapi ini tidak ada, selain masalah ini ada masalah apa lagi nak? Nggak ada sih Bu, kurang lebih ini aja. Masalah keluarga tidak ada ya? Nggak ada. Aman. Aman ya, orang tua selalu mendukung gitu ya. Selalu support sama Selalu support, kegiatan ya. sekolah, sama teman-teman juga. Jadi orang tua selalu mensupport kamu gitu ya. Alhamdulillah. Kalau sama teman, Semuanya juga baik Bu. baik-baik aja ya. Iya. Tidak ada clash dengan Nggak, insya Allah nggak ada sih Insya sejauh Allah. ini. Insya Allah tidak ada ya. Apa yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Bisa diaplikasikan ke murid-murid lain sih Bu, karena ini sangat bermanfaat buat murid-muridnya juga, bisa mengenal dirinya dan bisa tahu kedepannya mau masuk kuliah jurusan mana kayak gitu, atau yang belum punya gambaran mau masa depannya kayak gimana setelah SMK kayak gitu. Kamu masuk OTKP ini memang sesuai ya dengan hati nurani kamu ya? Iya. Sesuai ya. Memang dari SMP gitu memang Iya. ingin masuk jurusan ini ya? Iya, dari awal pengen bisa jadi apa, sekretaris gitu. Jadi kepikiran pengen jadi sekretaris, kayaknya cocok gitu ngerasanya. Tapi makin kesini malah ngerasa cocok di manajemen, nggak tahu kenapa. Iya, tapi nggak apa-apa mas. Maksudnya masih nyambung aja Iya. gitu loh nak. Karena jurusan OTKP ini masih lingkup bisnis dan manajemen. Iya. Ya, jadi bisnis manajemen kalau di SMK, OTKP, kemudian akuntansi, kemudian ini pemasaran BBP. Nah, kalau OTKP ini bisa nanti ke manajemen SDM. Manajemen SDM. SDM bisa, humas juga bisa. Karena pelajarannya kan di OTKP ada humas, kemudian ada ini apa namanya itu berhubungan dengan kepegawaian ya. Nah, kalau BDP manajemen pemasaran. Kalau akuntansi jurusan AKL ke manajemen keuangan. Itu. Jadi yang itu yang kamu harapkan ya. Iya. Terus nanti setelah sesi ini kamu akan membuat apa gitu sebagai tindak lanjut gitu Saya pengen dari nyoba konseling ini. sih Bu, agenda yang dengan Ibu. Ibu sarankan tadi. Kayaknya sangat-sangat bisa membantu kedisiplinan saya biar bisa lebih teratur gitu hidupnya. Iya, dan ibu juga berharap ya. Kan ini nanti ada pertemuan lagi dengan ibu ya minggu ini ya. Nah minggu ini ibu harapkan ada perubahan dari kamu gitu. Setiap kali ibu memberikan tugas, kamu kerjakan tepat waktu. Kalau bisa kamu yang pertama. Gitu first itu lebih bagus. Karena ibu lebih mengapresiasi ya, lebih mengapresiasi orang yang meskipun jawabannya itu tidak benar semuanya, ada yang salah, tapi ibu lebih apresiasi dengan usahanya gitu. Ibu lebih apresiasi dengan usahanya gitu. Meskipun jawabannya itu ada yang salah, tidak semuanya benar, tapi dia tepat waktu dalam pengumpulan tugasnya. Ya, berubah ya? Iya Bu. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Ibu harap ya kamu bisa lah nanti tingkat pertama lah, ya kan? Nanti tidak ada UN ya, adanya UAS BN. Nah, jadi kamu harus tetap semangat nih, semangat belajarnya, semangat dalam menata kedisiplinan kamu. Guru bahasa Indonesianya siapa? Ibu bahasa Indonesia insya Allah kalau nggak salah Budawi. Budawi ya. Ya, pokoknya semua mata pelajaran ibu harapkan semua pengumpulan tugasnya tepat waktu ya, tidak molor-molor lagi ya. Dan ibu tidak mau nanti ada lagi namamu nanti di siapa yang belum kumpul tugas misalkan matematika,
atau agama atau PPKN ya. Ya. Oke, bisa nak? Insya Allah bisa. Iya. Ya, sudah gitu aja ya. Ya. Terima kasih ya. Ibu. Ya, semoga saran dari ibu ini bisa membantu kamu gitu ya. Sangat membantu sih, Bu. Iya, iya, iya. Ya, bisa nak? Ya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ini jadi prosesnya otomatis.